Akhirnya saya rasa itulah asal muasal kenapa Permenpan 1 itu diterbitkan agar seorang pejabat fungsional dia bisa fokus melakukan tusi, dia bisa fokus melakukan perjanjian kinerja dengan pimpinan. Di luar iku pimpinan sampai dengan bawahan itu semuanya dihapus sehingga betul-betul pejabat fungsional itu profesional, dia melakukan tugas yang memang menjadi arahan atau menjadi perjanjian kinerja oleh pimpinan. Emangnya yang nggak setuju tuh mau ngapa dia? Itu yang mau aku Karena tanya. Nggak apa-apa, karena nggak bisa apa-apa. Selamat malam teman-teman. Assalamualaikum Selamat warahmatullahi malam. wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi sejahtera wabarakatuh. untuk kita semua. Salam sejahtera. Alhamdulillah ya, segala puji bagi Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Kita step selanjutnya. Kami bertiga ini adalah episode kedua dan dengan tamu yang juga fresh menurut kami dan mudah-mudahan bisa menjawab keresahan-keresahan yang kita bisa diskusi. Mudah-mudahan ada yang bisa kita dapat. Tentu saja, episode kedua ini seperti yang kami kemas ya sebelumnya teman-teman. Bang Rizky, Beli Agus adalah diskusi dan ngobrol-ngobrol santai, tapi tetap ada muatan seriusnya. Jadi keresahan kita yang kita angkat adalah bagaimana badan organisasi pemerintah. Kalau orang di luar sana, sosial media ya, media mainstream dan lain-lain ya, mungkin baik mainstream fisik maupun digital, itu mengenal pemerintah adalah sebagai yang kita kenal sebagai politik. Ya, jadi memang pemerintah dilahirkan ada kepalanya. Kita sebut dengan kepala pemerintahan atau top level pemerintahan. Nah, ini yang kami coba ingin masuki malam ini dengan tema-tema bagaimana prajurit-prajurit, bagaimana ASN-ASN atau aparatur di dalam badan pemerintah itu kita coba angkat. Nah, kita pengen tahu nih dari sudut pandang teman-teman Bang Rizky dan Beli Agus. Kebetulan Beli Agus ini teman-teman semua, itu saya sudah menggali suasana kebatinan dan suasana kebijakannya beliau ya. Waktu itu saya izin begadang waktu sama beliau di Bali. Saya dapatkan sekali beliau cukup dan sangat ya, bukan cukup kompeten untuk menjelaskan bagaimana perkembangan dan hiruk-pikuk manajemen ASN yang ada di daerah. Oke, kami mulai dulu dari perkenalan ya. Bang Rizky, apa kabar Bang Rizky? Baik, Bang. Ya Bang. Sekarang tugas di mana Bang, izin Bang? Saya di bagian organisasi Setda Kota Palangkaraya. Hmm. Jadi saya mengurusi kelembagaan, Hmm. analisis jabatan. Jadi erat lah dengan urusan formasi untuk ASN Hmm. seperti itu. Yes, yes. Jabatan saya itu jabatan fungsional analis SDM aparatur muda. Hmm. Hmm. Jabatan penyetaraan dari Kasubagnya seperti itu. Saya kira dulu waktu kita cecetan Bang, Abang di Dukcapil Bang, atau di BKD ya, tapi ternyata analis ini ya, Iya, organisasi ya. Oh. awal memang riwayatnya memang di BKPSDM, Hmm. lamanya di BKPSDM, tapi Ah. dapat tugas dari jadi subak di Kasubag Kelembagaan dan Anjap memang masih serumpun dengan urusan kepegawaian dan formasi. Jadi Hmm. memang waktu saat itu jadi kepala subak, terus Hmm. ada kebijakan penyederhanaan birokrasi dan penyetaran jabatan. Hmm. Jadi jabatan fungsional analis SDM aparatur. Jadi kalau dulu itu analis kepegawaian lah kalau jakfungnya di BKD dulu. Tapi Iya. sama aja Berarti sih sekarang SDM ketua aparatur. tim Ki. Ketua tim ya bisa juga ketua Namanya tim. ketua tim. Di tempat kau ketua tim tak namanya? Ya ketua Pokja. Oh, Wah, ketua Pokja. ya. Ya. Ketua kelompok jajan? Nah, kelompok kerja. Kelompok jajan. Jalan-jalan lagi di Bali Nah, kan? oh ya, siap, siap. Aku menunggu pasingan bola itu aja, Cok. Oke, Ah, eh, gitu. bagaimana rekan kita Beli Agus masih di BKP SDM atau bagaimana Beli? Sejak tamat kita tahun 2012 sampai dengan detik ini masih di BKPSDM. Bu, luar biasa, dedikasi. Kalau ada keluhan silakan kita DM aja. Saya juga 12 tahun Keluhan ada paling di Dukcapil. leher agak pegal gitu ya karena umur ya. BKPSDM di mana, Bli? Provinsi Bali. Oh, berarti yang dibilang orang kepala badan bayangan, kau inilah orang ini, Bli ya? Kaban Ah, bayangan ya? nggak ada lah. Ah, udah ada. Macam mana pula tuh? Mm-mm. Oh Macam mana gitu. pula? Ini menarik karena pada malam hari ini kita sengaja nih men-setting ya agar kita bisa bicara manajemen ASN karena kita tahu bersama nih ya
Firdaus, aku masih, asal kalian berdua tahu ya, Agus dan Rizky, aku masih membiasakan diri untuk memanggil budak nih Firdaus. Masih terselip-selip lidah aku. Bertahun-tahun nak manggil dia Asep, tiba-tiba Firdaus. Untuk tak tatang diminta dia. Nah, By jadi request lagi, by by request. request lagi. Siap, Nah, siap, siap, siap. kena marah Wak lagi kalau dibilang Asep mah. Jadi menarik Os, karena terus terang kita tahu bersama ya, Rizky dan Belia Agus, bahwa manajemen ASN ini pasca keluarnya Permenpan nomor 1 tahun 2023 tentang jabatan fungsional, di mana mencabut puluhan kalau tidak salah ya Betul. aturan tentang kepegawaian, yang tentu saja kita-kita yang di daerah yang kroco-kroco nih, Bli dan Bang Rizky ya, tentu merasakan dampaknya. Seringkali beberapa teman-teman itu rumpun jabatannya seperti Ayu Ting Ting, kesana kemari mencari alamat ya, nggak tahu nak Betul. bertanya sama siapa Exactly. ya. Nyinggung aku Wildan nih. Ya cemana lah ya kan. Nah, makanya menarik karena sekali lagi dari sisi Bang Rizky selaku apa tadi nama jabatan kau Ki? Analis Analis aparatur. SDM aparatur. Analis SDM aparatur, kemudian Bang Beli Agus juga yang ada di provinsi BKP SDM yang lama, tentu merasakan dinamika seperti ini. Nah, untuk lebih jauhnya kita mulai pembukaannya dari Bang Asep. Sep, Ya. silakan Sep, lemparkan pertanyaan yang pertama Sep. Iya. Jadi Beli, menyambung yang kita sampaikan diskusi waktu lalu ya, walaupun memang forum ini belum tahu. Jadi waktu lalu itu kalau dari sudut pandang Beli ini teman-teman ya, kalau sudut pandang saya dengan ada Permenpan 1 2023 itu adalah jurus apa namanya? Jurus yang justru menghancurkan apa namanya semangatnya Pak Jokowi. Kenapa? Semangat Pak Jokowi itu sudut pandangnya adalah bagaimana ASN itu terampil berdasarkan kriteria indikator-indikator yang sudah nenek moyangnya disusun oleh lembaga pembina. Sekarang dengan ada begitu, maka kita kembali ke zaman 10 tahun lalu, 15 tahun lalu dengan adanya DP3. Kalau teman-teman ingat. Jadi tidak ada bedanya, persamaannya adalah dengan itu menggunakan scoring. Tapi tidak ada bedanya orang yang sertifikasi banyak belajar, kemudian dan lain-lain itu. Sekarang saya ingin tahu apakah dan di sebelahnya Beli Agus mendapat pressure dan melihat dengan mata kepala sendiri teman-teman, tantangan di lapangan itu tidak semudah seorang Asep Firdaus yang bisa mendapatkan pelatihan-pelatihan, informasi, kemudian digitalisasinya dengan mudah, kemudian bisa ngobrol sana sini, bisa datang ke kantor lembaga pembina dengan mudah untuk bertanya. Lah ternyata tantangan di lapangan itu jauh-jauh nol mungkin ke lembah di bawah sumur, sehingga Permenpan 1 2023 itu sebagai durian runtuhnya oleh teman-teman fungsional. Nah, ini menarik. Tentu saja saya tidak bilang salah benar, tapi kita harus melihat fenomena ini sebagai satu yang bisa kita diskusikan. Bagaimana posisi Beli Agus sekarang? Apakah masih di posisi itu? Atau punya sudut pandang lain atau punya pemikiran baru? Gimana Beli Agus? Beli Agus dulu. Ya, terima kasih kesempatannya. Jadi kalau kita breakdown dulu ya dari atas, Iya. asal muasal sebelum turunnya Permenpan 1 itu kan ada Permenpan tentang transformasi dulu, transformasi dari jabatan administrasi jadi jabatan fungsional kan, di mana eselon 3, eselon 4 itu ditransformasi ke jabatan fungsional yang memiliki kesetaraan tusi. Ya. Sudah akhirnya rampung di tahun 2022 kalau tidak salah paling lambat. Akhirnya banyaklah para pejabat eselon 3 atau eselon 4 itu yang harus mau tidak mau, suka atau tidak suka melakukan karir di jabatan fungsional. Nah, tentunya berkarir di jabatan fungsional dan di jabatan administrasi itu kan sangat berbeda jauh ya. Kalau administrasi tidur bangun 4 tahun pasti naik pangkat. Iya. Kalau jabatan fungsional itu namanya ada yang namanya kredit kan, angka kredit. Angka kredit. Kredit itu kan bukan cuma di bank ternyata kan. Ternyata fungsional tuh harus punya angka kredit untuk naik jabatan, untuk naik pangkat. Nah, akhirnya ternyata para pejabat pengawas administrator ini mungkin kaget kan, loh. Ternyata saya harus ngumpulin angka kredit selain saya melakukan tusi saya nih.
saya harus Nah, juga mengumpulkan kredit ini nih untuk repot ya. pengembangan karir saya. Ah, Nah, akhirnya untuk menyimpelkan semua ini, akhirnya saya rasa ya itulah asal muasal kenapa Permenpan 1 itu diterbitkan agar seorang pejabat fungsional dia bisa fokus melakukan tusi, dia bisa fokus melakukan perjanjian kinerja dengan pimpinan. Kalau dulu kan hmm. angka kredit dinilai oleh tim penilai, bukan oleh pimpinan. Yes, Jadi yes, orang lain yang nilai Ya, pekerjaan dia, bukan yes, yes. pimpinan itu betul, sendiri. betul, Terus kedua, dia tuh berpatokan sama butir kegiatan. Yes, betul. yes. Apakah butir kegiatan itu relate dengan tugas dia di perangkat daerah kan belum tentu kan. Belum tentu. Butir itu kan ditulis oleh pusat. Nah, belum tentu juga pekerjaan itu dilakukan. Akhirnya itulah para pejabat fungsional itu tersandra. Satu sisi tugas dia nggak ada di butir, sehingga kalau saya melakukan ini, saya nggak dapat angka kredit nih untuk naik Hmm. pangkat di jabatan. Tapi kalau saya menolak, ini loh perintah dari atasan. Akhirnya terbitlah Permenpan 1. Nah, Permenpan 1 tuh tidak mencabut Permenpan lain tentang jabatan fungsional. Dia Ya. hanya mencabut beberapa pasal. Hmm. Seperti butir kegiatan dicabut, tim Ya. penilai dicabut, terus pengembangan profesi, pokoknya hal-hal yang di luar kan kalau misalnya kita tahu pimpinan tuh punya IQ ya. Ya. Di luar IQ pimpinan sampai dengan bawahan itu semuanya dihapus sehingga betul-betul pejabat fungsional itu profesional, dia melakukan tugas yang memang menjadi arahan atau menjadi perjanjian kinerja oleh pimpinan. Sehingga dianggap clear. Nah, dengan terbitnya Permenpan 1, seorang fungsional, seorang pejabat administrasi yang kita transformasi itu semua sudah bisa melakukan tugas tanpa terikat oleh butir dan oleh tim penilai angka kredit. Nah, ternyata nggak sampai di situ aja. Ternyata dengan disederhanakannya mekanisme pengembangan karir seorang pejabat fungsional, ternyata ini juga masih ada banyak polemik yang saya sendiri rasakan di pemerintah Provinsi Bali pada khususnya seperti apa? Ternyata banyak sekali para pejabat fungsional, para PNS itu dia tuh tidak mau mencari tahu apa sih aturan baru Ya, yang mengikat Betul. dia dalam melakukan tugas. Betul. Sehingga dampaknya apa? Ketika dia mau naik pangkat, ketika dia mau naik jabatan, baru dia bingung nyari aturan. Betul. Ternyata aturannya kayak gini. Ternyata saya selama ini salah loh. Barulah nggak bisa naik pangkat, baru nggak bisa naik jabatan, baru Hmm. di sana semua disalahkan. Padahal kita di BKPSDM itu dari awal orang mau ditransformasi itu kita udah melakukan yang namanya sosialisasi dulu, info dulu kepada para pejabat administrasi ini. Nanti setelah kalian akan ditransformasi, seperti ini akan karir kalian. Terus setelah pasca transformasi pun kita sudah juga melakukan sosialisasi. Iya. Terbit Permenpan 1, terbit BKN 3, kita sosialisasi juga melalui Zoom, tapi kan karena ruang lingkup kita sangat terbatas kan dengan jumlah begitu banyak PNS, begitu banyak jabatan fungsional, namun ternyata ya, yang tidak mau aware, yang tidak mau mengetahui aturannya dia cuek acuh tak acuh, sehingga berdampak juga ke karirnya. Ketika dia nggak bisa naik pangkat, baru di sana dia mengeluh pada kami, baru di sana turunlah kinerja dia. Aduh, ternyata aku di fungsional ya stuck segini aja. Padahal dia yang tidak mau tahu gitu. Apa sih sebenarnya yang jadi tanggung jawab dia setelah dia menyandang jabatan fungsional tersebut. Nah, dengan adanya perbaruan ini, Bli, apakah ada Ya. euforia dalam tanda kutip dari sisi kerajinan mereka membuat SKP, kemudian dari sisi ini atau dari sisi intensitas mereka bertanya kepada Bli dan teman-teman berkurang sehingga kita bisa tahu ini berdampak positif atau seperti apa, Bli? Nah, jadi setelah terbitnya Permenpan 1 ini kan saya kemarin iseng ya buat YouTube channel kan, karena hampir tiap hari itu pertanyaan tentang jabatan Udah fungsional tuh 1000, datang. ada 1K loh follow subscribernya, guys. Nggak penting, nggak penting. Jadi saya buat itu tuh karena hampir tiap hari WA saya tuh di WA dengan hal-hal yang sama, pertanyaan sama kan, sehingga karena agar tidak ribet menjawab pertanyaan yang sama, akhirnya saya buat satu video yang kita jelaskan A sampai Z. Ketika ada yang bertanya, simple, kita tinggal kirim link itu. Nah, ternyata dari terbitnya Permenpan 1 ini ada dua pemikiran gitu loh. Yang kubu yang satu lagi tuh mereka nggak setuju dengan Permenpan 1. Kenapa? Karena dengan Permenpan 1 kan kalau dikunci dengan konversi SKP jadi angka kredit kan naik pangkat tuh paling cepat tuh 3 tahun kalau nilai SKP-nya berturut-turut sangat baik. Iya. Kalau sangat baik itu 4 tahun sekali. Nah, jadi yang nggak setuju tuh
Pak dulu tuh saya gampang loh naik pangkat, saya 2 tahun tuh udah Yes. bisa naik pangkat, karena ya mungkin hubungan dia udah baik sama tim penilai. Terus Betul. dia mungkin ya dia fokusnya mungkin dalam tanda petik nih ya hanya buat kredit aja fokusnya dia kan. Betul. Apa aja yang jadi kredit, jadi gampang dia 2 tahun dia udah bisa naik pangkat. Nah, Yang satu sisi kubu satu lagi dia tuh malah setuju. Oh bagus sih Pak, saya bisa fokus kerja Pak, karena kemarin kerjaan saya udah banyak Pak, saya sampai lembur-lembur, nggak sempet nih buat angka kredit. Sehingga apa? Bahan yang saya ajukan ke tim penilai itu nggak semuanya kesampaian, dan saya juga dinilainya hanya 1/4 dari yang saya nilai. Sehingga saya udah rajin kerja, angka kredit saya kecil gitu loh. Karena tim penilai itu nggak tahu kinerja dia kan. Tim penilai itu hanya tahu dari apa bahan-bahan yang dikirimkan ke tim penilai. Jadi ada 2 kubu nih, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Seperti betul. itu yang saya lihat. Karena Pertanyaannya sebelum Soki masuk, ya emangnya yang nggak setuju tuh mau ngapa dia? itu yang mau aku Karena tanya. Nggak apa-apa, karena nggak bisa apa-apa. karena nah dari itu kan dari komen di YouTube saya kan itu kan banyak banget komen tuh. Dia tuh nggak setuju karena apa? Itu tuh yang setuju dengan permen pas itu hanya orang-orang males ya, nggak mau ngumpulin dupa nih, yang nggak Nah, mau ngumpulin berkas gitu. Saya buktinya bisa kok naik pangkat 2 tahun kok dengan tim penilai ini kok. Iya. Jadi mereka merasa karir mereka tuh terhambat dengan permen pas itu. yes. Karena dulu 2 tahun bisa naik pangkat loh. 1 tahun tuh bisa 100 lebih dia dapat angka kredit. Iya, bisa. Kalau sertifikasi dia pelatihan, apalagi online ini banyak sekali kan? Iya, makanya.